Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku, rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kali ini kita melakukan perkuliahan tatap muka yang ke-9. 13. Pada pertemuan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang Foreign Direct Investment atau FDI. Jelasnya adalah investasi langsung luar negeri. Sebelum kami memulai, kami sapa dulu rekan-rekanku semuanya. Dari yang paling jauh dari Purwokerto, Politeknik Pratama, kemudian kami sapa juga rekan-rekan dari Universitas Telkom Semarang, dan juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan dari STS Telkom di Kartasura. Doa kami semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah juga Pak Jairani di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Baik rekan-rekanku, untuk pertemuan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang Foreign Direct Investment atau investasi langsung luar negeri. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa kerjasama ekonomi internasional dalam perkembangannya sangat bermacam-macam. Apalagi era sekarang ini, era informasi, keterbukaan informasi, era globalisasi, dan era perubahan dinamika global. Kerjasama antar negara tidak hanya melulu kerjasama dengan pertimbangan ekonomi semata, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Beberapa kali Pak Jailani menyampaikan bahwa kerjasama internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-ekonomi. Kerjasama tujuan utama adalah memberikan manfaat bagi kedua belah negara, baik yang memberi investasi ataupun yang menerima investasi, baik yang mengekspor barang atau yang menerima barang. Kedua belah pihak mendapat keuntungan. Nah, kerjasama internasional, perdagangan internasional sekarang multi kompleks. Dengan kekuatan negara-negara membuat persekutuan atau blok-blok, sehingga kerjasama ekonomi internasional bisa bersifat regional, bisa bersifat bilateral, bisa bersifat multinasional. Contohnya di mana? ASEAN punya kerjasama di bidang ekonomi. Masyarakat Eropa mempunyai kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia dengan Jepang mempunyai kerjasama ekonomi tersendiri. Begitu juga perusahaan internasional, multinasional yang mempunyai cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, kerjasama ekonomi bisa bersifat bilateral, bisa bersifat regional, maupun bisa bersifat multinasional. Pembahasan ini nanti kita akan bicara tentang investasi langsung. Dalam bab ini kita akan memberikan pembahasan tentang investasi langsung luar negeri. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dunia ini memungkinkan kerjasama yang sangat dinamis. Kita contohkan
yang ada di negara kita. Bagaimana kerjasama dengan beberapa negara, bagaimana kerjasama dengan negara yang regional, maupun kerjasama multinasional, semua dilakukan oleh negara Indonesia. Apalagi dalam bentuk kerjasama investasi. Negara-negara yang punya teknologi yang maju, negara-negara yang mempunyai modal yang kuat, perlu dalam mengembangkan perusahaannya, mengembangkan pasarnya ke negara yang lain. Begitu juga negara-negara yang mungkin sumber daya alamnya melimpah, sumber daya mineralnya banyak, juga perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara yang lain. Minyak di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Jazirah Arab sangat melimpah. Tapi mereka tidak bisa mengeksplorasi minyak dengan sendirinya, sehingga perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Dengan demikian, bahwa kerjasama antar negara dapat dilakukan dalam rangka apa? Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Apakah sumber daya teknologi, apakah sumber daya alam, atau sumber daya tenaga terampil. Selain itu, kerjasama dengan negara yang lain juga akan bermanfaat dalam apa? Dalam meningkatkan profit, laba dari perusahaan yang menanamkan investasinya. Pada bab ini kita nanti akan membicarakan tentang foreign direct investment, investasi langsung luar negeri. Meskipun investasi itu dilakukan antar pengusaha, misalnya pengusaha Indonesia melakukan investasi ke luar negeri, tetapi tidak bisa lepas dari peran negara. Di Indonesia ada pengusaha Setiawan Jodi yang membuat perusahaan kilang minyak, eksplorasi minyak di Yordania. Tetapi tidak bisa kemudian Setiawan Jodi melakukan investasi di Yordania dengan sendirinya. Ada persyaratan-persyaratan masuk dalam satu negara. Apakah itu investasi, apakah perdagangan produk barang dan jasa, ada syarat-syarat tertentu. Kita nanti akan membicarakan tentang bagaimana prosedur apa yang dilakukan, manfaat apa yang diharapkan dari investasi langsung luar negeri. Kita lanjutkan tentang pengertian foreign direct investment. Bentuk kerjasama dengan negara yang lain itu bermacam-macam. Ada yang menginvestasikan dalam bentuk teknologinya. Ada yang perusahaan join dalam bentuk alat-alatnya. Foreign direct investment adalah kerjasama ekonomi, khususnya bidang investasi, antara negara satu dengan negara yang lain, dilakukan secara langsung. Kemarin kita bicara tentang multinational company atau perusahaan multinasional. Yang membedakan perusahaan multinasional dengan investasi secara langsung, ini adalah bentuk dan jenis kerjasamanya. Kalau perusahaan internasional multinasional, berdirinya perusahaan murni, perusahaan joint venture yang dilakukan oleh beberapa negara. Produksinya di situ, alat-alat maupun teknologinya dari asal, pemasarannya pun dari kepada negara yang punya. Tetapi kalau investasi langsung, ini khusus bidang investasi. Apakah investasi di bidang pertanian, apakah investasi di bidang pengelolaan hasil laut, atau investasi di bidang mineral, dan segala macam. Kerjasama investasi dilakukan dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi kedua negara. Kalau saudara bisa melihat
biasanya ditinjau dari kunjungan kepala negara. Saat ini Kaisar Jepang ke Indonesia 6 hari, kita yakin pasti nanti ada kerjasama di bidang investasi antara Indonesia dan Jepang. Nah, kembali kepada kita pengertian foreign direct investment, kalau investasi langsung luar negeri, dari biasanya dari definisinya ini adalah investasi antar negara, bisa berupa multinasional, bisa berupa kerjasama regional, atau bisa sama kerjasama secara bilateral. Sebelum melakukan kerjasama investasi secara langsung, mesti ada pembahasan-pembahasan, negosiasi-negosiasi. Karena apa? Tujuan investasi langsung luar negeri adalah memberikan manfaat atau keuntungan dua belah pihak. Kenapa dilakukan investasi langsung? Pertanyaannya, kenapa dilakukan investasi langsung? Nah, investasi langsung ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi birokrasi. Kalau kita mengadakan perusahaan multinasional, itu birokrasinya ada dua. Kita harus mengikuti pada birokrasi negara asal Indo, kemudian kita juga harus mengikuti aturan tata kelola dalam perusahaan tujuan. Tetapi kalau investasi langsung, biasanya karena bahasanya pada investasi langsung, para pemodal tinggal masuk dalam suatu negara, melihat aturan di Badan Penanaman Modal dan Investasi BKPM. Di Indonesia Kementerian Investasi, Bahlil. Nah, investasi dilakukan untuk apa? Mengurangi birokrasi. Pemodal dari luar negeri datang ke Indonesia, melihat syarat-syarat dalam investasi di Kementerian Investasi. Selain itu, investasi langsung juga bertujuan untuk pertimbangan efisiensi. Kalau kita membuat investasi di Indonesia, mungkin bahan bakunya mungkin dari Indonesia, tenaga kerjanya dari Indonesia, dipasarkan produknya juga di Indonesia, akan menghemat biaya yang sangat panjang. Biaya yang sangat banyak akan dihemat dengan kita melakukan investasi secara langsung. Itu terkait dengan pengertian foreign direct investment. Yang membedakan dengan perusahaan multinasional atau MNC, multinational company, adalah dalam bidang investasi. Kalau perusahaan multinasional bisa juga hanya sebagai agen ataupun tabang untuk pemasaran. Bahkan bisa juga hanya memproduksi, tapi barangnya, hasil produknya dijual untuk Freeport. Hasil-hasil dari Freeport ditarik untuk pasar-pasar di luar negeri. Itu terkait dengan pengertian foreign direct investment. Dari namanya sudah kelihatan sekali bahwa murni investasi, khusus bidang investasi antar negara satu dengan negara yang lain dan bersifat langsung. Ingat, antar negara meskipun langsung tidak bisa dengan serta-merta didirikan. Tetap harus melibatkan baik negara asal atau induk maupun negara tujuan atau sasarannya. Itu nggih? Paham nggih? Nah, kita lanjutkan macam-macam investasi langsung. Kerjasama investasi langsung dilakukan antara negara satu dengan negara yang lain bisa berupa yang pertama, kerjasama bidang teknologi. Kok bisa katakan investasi, Pak? Teknologi. Iya. Ketika suatu perusahaan dengan infrastruktur
yang sudah tersedia. Kita ingin memproduksi misalnya kayu lapis. Yang sudah ada ini kayu lapis ya bisa diproduksi, tetapi jangan konvensional. Teknologi bisa dimasukkan dalam kayu lapis, mungkin kerjasama investasi, bisa dihitung bagaimana return on investment, bagaimana return of asset, ROA dan ROI. ROA dan ROI bisa dihitung tetapi dengan pengembangan teknologi yang ada. Artinya bahwa dengan teknologi yang semakin maju, produktivitas menjadi lebih tinggi, besar volumenya, besar kualitasnya, otomatis kan efisiennya menjadi lebih baik. Nah, perusahaan kalau melakukan produksi yang lebih besar volumenya, lebih kualitas barangnya, otomatis kan lebih efisien. Produktivitas lebih besar, volume hasil produksinya produk juga menjadi lebih besar. Ini pengembangan teknologi baru. Untuk menghitung bagaimana? Dihitung dengan tadi Pak Jani sampaikan, return on investment ataupun return on asset. Kerjasama investasi secara langsung yang pertama adalah kerjasama tentang pengembangan teknologi. Ada lagi pengembangan teknologi, misalnya pengelolaan hasil-hasil laut, di mana kita belum bisa mengolah hasil-hasil laut menjadi produk-produk yang bermacam-macam, menjadi produk olahan yang bisa diawetkan misalnya. Nah, negara lain investasi di bidang ini, pengembangan teknologi pengelolaan hasil laut atau pembudidayaan hasil laut, misalnya pembudidayaan rumput laut misalnya. Pengembangan teknologi. Kita punya sumber daya laut yang banyak, sangat besar, tetapi mungkin pengelolaan kita teknologinya belum begitu menguasai, belum begitu maju. Ini kerjasama investasi dalam pengembangan teknologi. Negara induk atau negara asal tidak mudah memberikan teknologi tanpa ada imbalan secara ekonomi. Tidak mudah. Yang kedua, kerjasama investasi langsung dilakukan dengan investasi perusahaan manufaktur. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah berproduksi, beroperasi, tetapi ditingkatkan lagi agar volume produksi bisa meningkat, kualitas produknya juga menjadi lebih bagus. Kalau Anda lihat Sampurna, itu kan sekarang sudah dibeli oleh perusahaan asing juga, investasi di bidang manufaktur, yang rokok, Sampurna, si Samsu, grupnya itu, sekarang sudah dibeli perusahaan asing juga. Perusahaan investasi dalam perusahaan manufaktur ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi meningkat, kualitas meningkat, pasarnya juga menjadi pasar global atau pasar dunia. Yang pertama, kerjasama pengembangan teknologi. Yang kedua, investasi perusahaan manufaktur. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia kebanyakan investasi perusahaan luar negeri. Freeport misalnya. Perusahaan-perusahaan batubara di Kalimantan. Banyak investasinya adalah investasi dari luar negeri. Kemudian yang keempat, pabrikan. Misalnya perusahaan induknya di luar negeri. Kemudian Indonesia sebagai kantor atau perusahaan cabangnya. Contohnya apa? Dengan modal waralaba. KFC itu kan intinya perusahaannya kan di Amerika. McD atau es balls misalnya. Es krim kan dari luar. Kita hanya sebagai cabangnya.
Kemudian investasi-investasi lain, nah yang maksud dengan investasi lain adalah perusahaan-perusahaan jasa keuangan, Citibank. Kemudian kalau Bank Niaga, kemudian ada beberapa perusahaan asuransi misalnya, perusahaan pembiayaan misalnya, itu adalah contoh-contoh investasi langsung luar negeri. Macamnya bermacam-macam. Jadi untuk yang kelima, investasi yang lain banyakkan di perusahaan-perusahaan pembiayaan atau perusahaan jasa keuangan, Citibank. Perusahaan jasa asuransi yang dari luar apa kira-kira? Perusahaan pembiayaan, leasing misalnya. Itu juga ada investasi langsung dari luar negeri. Itu terkait dengan macam-macam investasi langsung. Sebelum kami akhiri, perlu kami tekankan lagi bahwa pengertian foreign direct investment dengan perusahaan multinasional berbeda. Kemarin kita baru membicarakan tentang multinational company atau MNC. Tujuan MNC untuk penetrasi pasar, untuk optimalisasi profit maupun untuk perluasan penjualan. Kalau investasi langsung, foreign direct investment, murni dalam bentuk investasi, khusus dalam bentuk investasi antara negara satu dengan negara yang lain. Bisa juga dilakukan dalam bentuk bilateral, regional maupun multinasional. Nah, ada bermacam-macam bentuk investasi langsung, di antaranya ini. Nah, kemudian keuntungan, manfaat investasi langsung adalah kedua belah pihak, baik negara induk maupun negara tujuan. Hampir pasti meskipun juga ada ekses negatifnya, investasi langsung ini tidak berkaitan ataupun kurang begitu besar terkait dengan ekses negatif bagi negara tujuan. Karena apa? Sebelum melakukan investasi, sudah lebih dulu melihat portofolio persyaratan. Jadi kalau di Indonesia di Badan Penanaman Modal dan Investasi, KPM itu. Artinya apa? Di sana sudah terjadi kelayakan. Sehingga ekses-ekses negatif bagi masyarakat relatif lebih kecil. Meskipun tetap juga ada. Manfaat bagi negara asal atau induk, perluasan pasar. Jelas. Kalau sudah bisa memperluas pasar, otomatis dengan sendirinya perluasan profit atau laba. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melayani konsumen atau pelanggan. Dengan kita menginvestasikan langsung di contoh walls, kan nggak mungkin es wall itu dibuat dari negaranya sana, kan nggak mungkin. Dibuat di Indonesia, investasinya di Indonesia. Dengan walls di Indonesia, otomatis melayani konsumennya lebih cepat, lebih mudah. Tapi kalau nunggu walls dikirim dari negaranya sampai di Indonesia sudah jadi air, rasanya sudah beda. Demikian juga dengan walls di Indonesia, pelayanan kepada pelanggan lebih paripurna. Ada kendala, ada keluhan, ada masukan, ada respon, segera diantisipasi. Dengan diproduksi, diinvestasikan walls di Indonesia, otomatis cakupan pasarnya menjadi lebih luas. Bagi masyarakat Indonesia, walls memberi manfaat
memenuhi selera lidah Indonesia. Esnya bermacam-macam. Tidak hanya es krim tung-tung yang di sekitar kita, tidak hanya seperti es krim yang ada di kalau kita mau adakan pesta atau kondangan, tapi es bol punya ciri khas rasa yang tersendiri. Ada pilihan selera bagi masyarakat konsumen es krim di Indonesia. Bagi pemerintah jelas sangat menguntungkan. Ada banyak masukan dari pajak-pajak, ada masukan dari retribusi, ataupun masukan dari program CSR atau Customer Satisfaction Responsibility. Perusahaan-perusahaan yang penanaman investasinya dari luar negeri biasanya dalam konteks CSR lebih terprogram, lebih terarah. Anda bisa melihat perusahaan Aqua, Danone, meskipun dia berkecimpung di bidang air mineral, tetapi dalam CSR-nya bisa dalam bentuk sosial kemasyarakatan, dalam bentuk keagamaan, bahkan dalam bentuk penyelamatan hewan-hewan di hutan Indonesia. Itu terkait dengan investasi langsung atau foreign direct investment. Sebagai penutup perlu kami sampaikan rekan-rekanku semua bahwa investasi secara langsung akan memberikan manfaat bagi negara investor maupun negara tujuan. Nanti disampaikan Pak Jalin tadi ya, penjelasannya, penjabarannya. Bagi investor akan meningkatkan kapasitas produksi jelas karena cabangnya jadi banyak, konsumennya jadi meningkat, otomatis labanya juga akan meningkat. Sedangkan bagi negara tujuan, meskipun investasi dari negara luar, bagi negara tujuan tetap akan mampu menampung tenaga kerja. Dengan tenaga kerja tertampung, otomatis ada pendapatan. Kalau masyarakat mempunyai pendapatan, otomatis ada konsumsi masyarakat, ada belanja. Teori pengembangan pertumbuhan ekonomi, kalau ada investasi, kemudian ada pendapatan, income, dapat ada konsumsi, dengan demikian pertumbuhan ekonomi meningkat. Investasi langsung dapat dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok ataupun persekutuan, CV, PT, dan segala macam. Mestinya semuanya mengikuti aturan-aturan dalam negara tujuan, aturan-aturan tentang investasi, aturan-aturan tentang pendirian perusahaan, dan segala macam. Tujuan daripada investasi secara langsung mempermudah, mengurangi birokrasi, mempermudah proses pendirian usaha. Tidak kalah pentingnya adalah juga efisiensi dalam investasi. Biaya-biaya overhead biasanya akan terkurangi dengan besar. Biaya lain-lain ini akan terkurangi dengan sangat besar. Demikian rekan-rekanku pembahasan untuk kali ini, pertemuan kita yang ke-13. Kita membahas tentang foreign direct investment atau investasi langsung luar negeri. Seperti biasa, setiap pokok bahasan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi, di mana evaluasi dan bahan diskusi bila saudara gunakan untuk mengevaluasi diri sendiri, juga untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain, karena kita perkuliahannya melalui daring. Tidak harus dikumpulkan, tapi apabila ada kendala dalam saudara melakukan menjawab soal-soal dalam diskusi dan evaluasi ini, bisa berhubungan langsung dengan Pak Jailani. Apa yang saudara ketahui tentang investasi langsung luar negeri? Bisa disampaikan Pak Jailani. Foreign direct investment adalah bla 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 bla.
Yang kedua, berikan contoh perusahaan Indonesia yang termasuk investasi langsung luar negeri. Tolong jangan yang sudah disampaikan Pak Jailani tadi ya. Kalau bisa saudara bisa mencari. Ya ada usaha, ada effort untuk berusaha mencari jawaban. Contoh perusahaan Indonesia yang termasuk investasi langsung luar negeri. Ada banyak. Saudara tinggal bisa melihat. Kemudian yang ketiga, apa manfaat bagi negara induk maupun negara tujuan dalam investasi langsung. Itu untuk daftar pustaka biasa Pak Profesor Dr. Budiono dan Pak Dr. Nobirin, Ekonomi Internasional. Demikian rekan-rekanku pembahasan untuk pertemuan kali ini. Kita membicarakan tentang materi pokok bahasan tentang foreign direct investment atau investasi langsung luar negeri. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.